misal sebulan berarti paling mengerjakan 4 itu, ya kan? Cuma mengerjakan 4 itu tak kerja 2 jam hebat, ya kan? Nggak sampai 2 jam, sejam selesai, 1 jam selesai. Tebak bayarannya berapa? 3 juta per bulan. Monoton. Enak kan? Enak kan? Enak banget. Saya bekerja ini di tahun 2022. Kok bisa dapat pekerjaan seperti ini yang seenak ini? Itu karena gara-gara saya ngonten. Karena saya bikin konten. Nah, ini your social media isn't just a platform, it's your future portfolio. Nah, itu bahasa Inggris. Bos ngerti artinya? Saya paling ngerti bahasa Inggris ya. Coba saya ngerti artinya. Artinya your social media itu HP-mu itu, sosmedmu itu, TikTok, termasuk juga termasuk sosmed. Itu bukan cuma alat dari bulanan toh, tapi itu bisa jadi portfolio. Ayo, ngene rono. Kamu punya karya, bukti kalau kamu punya pengalaman, bukti kalau kamu pernah melakukan sesuatu. Nah, tujuannya nanti kamu membuat portofolio sendiri. Ibaratnya gini kan. Nah, ini kalau ada penonton nggak ngerti Pak? Kalau ada penonton, bisa di save tahu. Auto save lah langsung. Auto save. Iya wes. Masuk nih lingi gua atau misal settingan proses mengganti apa jangan bisa TKJ itu TKJ apa ganti apa ganti RAM tahu apa ya misal ganti motherboard rusak bisa kan? Nah, motherboardnya rusak, proses diganti gimana caranya? Nah, ini speknya pakai yang gimana lah? Dari proses ganti sampai selesai direkam atau difoto, diceritakan, diposting. Nah, kalau kamu punya 10, wes jadi 10 baju, wes nyervis 10 komputer, berarti kalian punya yang buat orang biar kenal sama kita. Kita lanjut. Ibaratnya gini, kalau kerjaannya nggak ada, ya udah kita buat aja, ya kan? Kalau kerjanya nggak ada, ya udah kita buat aja. Dengan cara apa? Buat kolamnya, kumpulin ikannya, terus ambil cuannya. Maksudnya gimana itu? Kita lanjut sedikit. Buat kolamnya, itu di gambar yang paling luar ada yang namanya warna merah itu ikan semua itu. Itu kolam yang namanya kalau dalam dunia digital marketing itu namanya red ocean atau laut merah. Laut yang ikannya banyak tapi sudah berdarah-darah. Kalau kamu mau ikut ngambil ikannya, kamu rebutan sama semua orang. Semua orang ada di situ. Ikannya banyak, tapi kamu harus desek-desekan, sikut-sikutan oleh ikannya. Ini buat apa? Nextnya mana? Saya nggak pernah pakai ini. Oke, saya manual saja. Nah, tugas kita buat kolam kita sendiri, buatlah kolammu sendiri. Tarik ikan atau tarik orang ke dunia kalian. Biarkan orang kenal siapa kamu. Dunia nggak kenal kamu siapa. Pernah memperkenalkan diri, ya kan? Jadi gampang Cak. Kamu itu harus dikenal. Siapa yang tahu kalau di sini ada SMK NU Hasyim As'ari 2 Kudus? Kalau di depan sana nggak ada pelangnya, siapa yang tahu? Wong saya tadi ada pelangnya. Ibu kok kebablasan no? Bos tak ngerti tenanan ini nenggono balik, ya kan? Kita itu harus dikenal. Nah, setelah itu kita buat kolam sendiri. Buat kolam sendiri maksudnya gimana? Ibaratnya gini ya, kamu bikin konten, ya kan?
bikin konten, semua orang bikin konten nggak masalah. Yang main Mobile Legends siapa di sini? Tak kasih contoh biar gampang. Nah, yang main Mobile Legends mungkin paham. Ada banyak influencer atau streamer kan? Influencer streamernya banyak sekali itu. Sopo? Sebutkan. Ya ono Pascal, ono sapa? Ono Max, ono sapa nah? Just No Limit, ono sapa? Lha iku kabeh bahas Mobile Legends, ono R7 ya kan? Bahas Mobile Legends kabeh tapi duwe penontonnya sendiri-sendiri loh. Ya kan? Ya ibaratnya gitu. Misal kamu bikin baju, ya udah bikin baju yang sesuai atau ala-ala kamu. Misal kamu membahas komputer yang ala-ala kamu. Gimana caranya? Ya udah sesuai dengan sesuai dengan karaktermu. Misal kamu bahas komputer karo ngaji. Oh, maksud piye caranya jadi komputer karo ngaji? Ya pokoknya caranya piye. Atau misal bahas baju dengan teknik anime, misalnya seneng anime. Baju anime ini gawe ini ya. Digawe kelambine. Nah, nanti lama-lama kamu kan bikin kolam sendiri kan? Lama-lama ikan yang di luar nanti masuk. Oh, sopo iki gawe konten kok menarik. Sopo iki gawe konten kok lucu. Nah kan masuk satu persatu. Nah, kalau sudah masuk enak. Orang usah sikut-sikutan karo wong kono. Ya kan, kamu bisa buat kolammu sendiri enak sekali. Contohnya buat kolam sendiri saya aja deh, saya bikin konten dulu bahasa Thailand dalam 30 detik. Bahasa Thailand itu susah sekali, tapi saya cuma ngasih kontennya tiap hari 30 detik. Jadi orang, loh, ini 30 detik kok gampang, ya kan? Kok paham? Nah, jadi awalnya saya bikin konten sendiri, kolam saya kosong, lama-lama, oh, belajarnya kan enak, ada masuk, gampang kan? Nah, setelah masuk, kita lanjut ke kumpulin ikannya. Nah, tugas kita biar orang-orang makin tertarik dengan konten kita. Nggak perlu sebanyak itu, nggak perlu satu Indonesia masuk ke kontenmu, nggak perlu. Kamu hanya butuh dikenal, bukan untuk menjadi terkenal. Hanya butuh dikenal toh, nggak usah jadi terkenal. Ngapain jadi terkenal? Repot. Kamu mau keluar apa yang Indomaret aja foto kamu, repot. Nggak perlu jadi terkenal. Yang penting kamu dikenal toh cukup. Orang hanya perlu tahu kamu siapa dan kamu bisanya apa. Kue sopo, nanti kue enak. Terus sampai titik ini bukan hanya kamu yang mengejar peluang, tapi peluang datang menghampirimu. Contoh ya, kalian bisa nggak misal gawe grup WhatsApp, jangan? Di grup WhatsApp, terus pengen lebih grup WhatsAppmu bayar 50.000. Belum nggak? Belum nggak misal Lukman. Misal Lukman di grup WhatsApp, saya kudu lebu grupku bayar 50.000. Masih belum lebu kan? Kenapa kau gak mau? Bayar, mau. Kenapa kau gak mau? Bayar. Loh, tapi saya kemarin bikin grup WhatsApp suruh bayar 50.000 yang masuk 12 orang loh. Baru aja kemarin. Kok bisa? Ada yang tahu kenapa? Karena yang namanya uang itu ada pertukarannya, ya. Duitmu nek gak digawa uang, ya duit uang digawa gue. Caranya gampang. Caranya duit uang ini jaluk, tapi dengan cara kamu tukar dengan sesuatu. Saya bikin grup WhatsApp, tapi grup WhatsApp saya nggak sekedar grup WhatsApp. Saya bikin grup WhatsApp untuk siapa aja yang mau ke Thailand bareng saya nanti. Kalau mau ikut bayar 50.000. Nek gak belum bayar ya jual grup. Nah, terus alasan saya kenapa harus bayar 50.000 biar gak semua orang masuk. Misal saya kan nanti saya ke Thailand tanggal 10 April kemarin saya baru pulang dari Thailand baru semingguan, masih hitam semuanya ini, ya kan? Nah, grup itu saya kasih tarif 50.000 kalau mau masuk ke grupnya.
Nah, ada 12 orang yang mau ikut. Jadi mereka ya harus bayar 650 ribuan. Jadi ya sekitar dapat 600 ribu kali ya. Untuk cuman masuk ke grup. Loh kok bisa seperti itu Pak? Ya kita bisa melakukan hal seperti itu kalau kita sudah punya kolamnya. Udah suka-suka kita itu. Kalian pernah dengar orang jualan barang dengan harga yang tidak normal? Misal jualan lukisan harganya 10 juta masih tetap dijual, dibeli orang, atau 100 juta. Ada loh kemarin 1 M. Itu kenapa? Karena yang jual bukan sembarangan orang. Nah, kita harus bisa jadi yang enggak sembarangan orang itu. Biar apa? Biar kalau kita melakukan sesuatu enak. Contoh, saya bikin konten bahasa Thailand, oke? Nah, seiring saya bikin konten, itu nanti banyak yang ikut, ya kan? Banyak yang follow, banyak yang ikuti. Nah, yang ikuti ini nggak usah banyak-banyak. Misal ada follower saya yang di Instagram itu cuma 4.000, sedikit, cuma 4.000. Di TikTok awalnya 20.000 turun jadi 18.000. Tapi yang 20.000 TikTok sama 4.000 Instagram itu lebih menghasilkan Instagram, lebih banyak menghasilkan di Instagram. Kenapa? Karena yang ikut itu orangnya loyal. Kalau saya buat apa, dia ikut. Saya jual baju, dia ikut, dia beli. Saya jual buku, dia beli. Bahkan saya jual buku bahasa Thailand, itu orang sudah bisa bahasa Thailand, beli bukunya enggak cuma karena mereka pengen belajar, tapi yang jualan saya, ya udah kalau Anam jualan saya beli. Dan itu toh. Ibaratnya kalau kalian suka sama idola kalian, mereka misal jualan gantungan kunci, ya udah karena dia jualan, walaupun regane 50.000 ya tak tuku, ngono kan? Nah, jangan cuma jadi orang yang yang mengikuti, jadilah orang yang diikuti juga. Itu caranya nanti. Ya pelan-pelan ada caranya. Intinya caranya cuma 1, 3 ini. Buat kolamnya, kamu buat kontennya yang menarik. Awal-awal biasanya jelek nggak masalah. Jelek ya udah nggak apa-apa. Semua orang pasti jelek di awal. Nah terus setelah kolamnya jadi, mulai ikannya. Oh. Ya. Saya bikin konten tapi mic saya pasti yang kecil ini ya. Saya tidak pernah mencoba yang seperti ini, jadi saya kurang familiar. Karena konten itu nggak halus, alatnya bagus, alatnya ya seadanya aja lah, sepunyanya aja lah. Malas kalau misal alatnya bagus tapi nggak ada uangnya juga percuma, ya kan? Yang penting alatnya seadanya. Nah, kita bikin kolamnya, bikin kontennya yang dibagus-bagusin, terus bikin terus nanti lama-lama orang bakal suka, orang bakal follow. Nah, setelah itu bisa 1 lebih dikenal, karena lebih dikenal kita bikin konten, ya kan, orang mulai kenal sama kita, terus kalau kita mau menjual sesuatu ya gampang. Orang harus kenal, percaya, kalau percaya jualan gampang. Ya, seperti itu. Apa yang telah saya jual banyak. Saya jual Zoom. Misal kalau mau masuk Zoom bayar ada. Kayak yang tadi bikin grup WhatsApp, kalau mau masuk bayar ada. Nah, yang sekarang itu jualan buku bahasa Thailand. Nah, buku bahasa Thailandnya saya jual juga di beberapa marketplace dan juga di online seperti Instagram. Nah, ini yang tadi. Terus ini yang harus kalian perhatikan kalau mau bikin konten ya. Bikin konten tujuannya bukan biar kita jadi viral. Kita nggak harus terkenal. Kita nggak harus jadi kayak Raffi Ahmad yang mau keluar rumah aja repot, ya kan? Kita cuma butuh dikenal. Kamu siapa? Kamu bisa apa? Biar orang ini nek nawari gue gampang. Kan bisa jahit. Nah, karena apa? Tahu. Nek menentok sapa sing nek bisa jahit, ya kan?
Ya kalau iso nyervis komputer, nek menentok sapa sing ngerti nek iso nyervis komputer. Nah, selain kita bisa masang kayak pelang di rumah, kita juga bisa mempromosikan lewat sosial media. Jadi sosial mediamu itu, HP-mu itu digunakan untuk menawarkan diri, mempromosikan diri dan juga jadi portofolio. Biar orang itu kalau lihat, cah ini beneran iso jahit gak? Ada saya punya Instagramnya ini, dilihat, jahitnya bagus ternyata. Nah, coba akan gitu, ya kan? Misal kalau kalian bisa jahit bagus, tapi kalian nggak punya buktinya. Yang sini punya bisa jahit biasa aja, tapi dia punya bukti 50. Saya lebih pilih kamu apa dia? Dia punya bukti jahit 50. Oke, nggak terlalu bagus tapi oke. Nah misal kamu bisa bagus banget tapi nggak minta buktinya, mana kamu pernah bikin? Nggak punya. Ya saya tetap milih inilah. Walaupun kamu lebih bagus, saya tetap pilih yang ada buktinya sebagai pembeli seperti itu. Nah itu keuntungannya kalau kamu punya portofolio. Selain itu, enaknya gawe konten, bikin konten itu enaknya apa? Kue kerja bisa gawe konten, ya kan? Kue kerja aja bingung ya wes gawe konten sih, kok karo nunggu duwe kerjaan. Syukur-syukur kontennya wes jadi duit, nah urung ya wes rapopo. Nanti lama-lama juga menghasilkan sesuatu, ya kan? Dan gratis. Masa sampe ini kira ono sing ra HP mesti duwe HP Pak ya. Kalau nggak punya HP, keluarganya paling punya lah ya. Ini lesik lah apa nek ra duwe. Gratis. Nggak perlu pakai iPhone 16 Pro, nggak perlu. Pakai HP biasa aja bisa bikin konten. Awal-awal nanti bisa bikin konten untuk apa? Untuk melancarkan kita nyari pekerjaan yang lebih menarik. Kalau kamu pinter apa jenenge jahit ya ditunjukkan, pinter ngedit ya ditunjukkan, pinter apa kita pamerkan aja. Kita pamerkan karya kita, keahlian kita, skill kita pamerkan. Ojo disimpan, ojo isin-isin. Nah nanti kalau ada yang minta tolong, ya jangan gratisan. Nah, kalau mau awal-awal gratisan wes rapopo ya, dibayar 2M. Makasih Mbak, makasih Mas, wes rapopo awal-awal. Tapi kok nek wis produk duwe portofolio nek dibayar sakmono belum. Ya, ada bikin price list. Kowe nek pengen tak dino semene bayar sakmene, pengen tak dino ngene bayar semene, pengen tak servis ngene bayar sakmene, pengen tak dino baju ngene bayar semene. Nah, itu caranya bertahap. Awal-awal dibayar 2M enggak apa-apa. Makasih Mbak, makasih Mas, itu 2M. Enggak apa-apa awal-awal, tapi nanti setelah itu yang penting kita bikin, nggak harus viral, nggak harus terkenal, yang penting cuan, yang penting kita untung. Untungnya bisa apa? Lebih dikenal, lebih banyak peluang, atau syukur-syukur dapat uangnya. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya untuk yang kali ini sudah cukup. Kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin yang penasaran tentang apa gitu, bisa ditanyakan. Oke. Bahasa Thailand itu contoh halo itu sawadee-khap. Nah, itu kalau yang ngomong laki-laki, kalau kamu ngomong seperti itu nanti kamu dikira cowok cewek tomboy. Nah kalau cewek caranya ngomong sawadee-khap. Nah kalau cowok ngomong sawadee-khap dikira kamu nanti jadi akhiran dalam bahasa Thailand itu ada krap untuk laki-laki, ha untuk perempuan. Nah si ngomong lanang akhirannya ditambahin krap. Nah si ngomong biasanya kap itu, nah itu krap. Nah itu kalau ngomong yang cowok, kalau perempuan ngomong ha, itu cowok. Pertanyaan lagi. Kalau penasaran jangan malu-malu untuk bertanya ya. Tanya apa aja. Kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa ya jawab, gampang. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya yang tanya loh. Kalau ada pertanyaan saya yang tanya. Yang untuk yang kelas 3 ini nanti gimana ini? Udah punya rencana belum?
atau mungkin setelah mendengarkan sharing saya ini ada gambaran dikit gitu, walaupun dicek samar-samar ada. Kembali ke pertanyaan awal deh, misal kalian ini hari ini adalah hari terakhir kalian sekolah, udah terus kerja, gampangnya gitu. Mau ngapain? Mau kerja apa? Atau di sini ada yang udah kerja? Udah menghasilkan uang ada? Ada yang jadi konten kreator atau jadi selebgram atau apa itu ada? Udah punya banyak follower dan menghasilkan belum? Bisa ada. Ada kalau anak-anak sekolah itu sukanya ada ini nunjuk kocone tapi. Ya misalnya, sopo ning kene sing nganu, ini Pak. Orang saya loh, belajar untuk saya, untuk wong. Nah, belajarnya itu. Nah ditanya, di sini ada yang sudah kerja? Saya. Nah, ngono carane ojo. Ini Pak. Ojo senengane iku ngakon wong. Oke, ada pertanyaan lagi tentang konten. Yuk, silakan. Mumpung ketemu dengan seorang konten kreator ya, silakan ditanya. Konten itu nggak perlu harus FYP itu. FYP kalian pernah ada yang FYP sampai jutaan nggak? Ada nggak? Yang pernah coba angkat tangan. Yang pernah kontennya FYP sampai 1 juta wes? Udah nggak sampai 1 juta deh, yang mau banyak. 500.000, 100.000 ada. Sendiri konten jeduk-jeduk nanti loh. Ada nggak? Rasa isin. Nek misal ada, dapat uang nggak dari TikTok katanya? Nggak toh? Terus ngapain harus kejar-kejar FYP? Ngapain? Misal ini kontenmu ya kayak konten jeduk-jeduk ngono kan? FYP. Untuk duit nggak lewat TikTok saya tanya? Enggak kan? Untuk duitnya lewat TikTok piye? Nek di gift. Iya nek di gift. Sopo sing gelem gift kowe? Iya kan? Sing gelem gift kowe iki nek kowe wis duwe nama. Kalau kamu sudah dikenal, nah proses pertama harus dikenal dulu. Kalau dikenal baru di gift. Nek kamu bikin konten ngejar-ngejar FYP, wah ini kok FYP piro bilang mana 500.000, 1 juta dapat uang nggak katanya? Enggak kan? Percuma viral FYP tapi lalu duitnya percuma. Yang penting itu cuan, nggak harus viral, nggak harus terkenal. Karena cara untuk mendapatkan uang dari sosmed itu banyak. Penasaran? Kamu bikin konten, nggak usah sampai viral, tapi bisa dapat duit dengan cara apa? Dengan cara jualan. Loh, kok bisa? Nah, tapi langkah pertama harus kamu penuhi dulu. Langkah pertama itu dikenal. Kamu kalau sudah dikenal, orang yang kenal itu akan jadi percaya. Jadi awal-awalnya kamu ya bikin konten terus. Kamu bikin konten bagus, bikin konten orang itu merasa bermanfaat. Kamu bikin konten orang itu merasa berterima kasih karena kamu bikin konten itu. Orang bikin konten gara-gara kontenmu orang itu jadi berubah. Nah, setelah itu beberapa orang-orang itu kalau kamu jualan sesuatu, mereka akan beli. Kenapa mereka beli? Karena mereka kenal kamu. Mereka mengikuti kamu dari lama, jadi mereka percaya sama kamu. Nah, caranya seperti itu. Jadi nggak perlu konten kita tembus sampai ratusan ribu, jutaan. Nggak perlu lama-lama seperti itu. Nanti itu pelan-pelan. Nggak sampai-sampai kan. Saya dari 2018 sampai sekarang 2018 kamu umur berapa? 2018 kamu umur berapa? Saya dari 2018 Januari bikin konten pertama di YouTube sampai sekarang YouTube saya belum monetisasi, masih cuma 3.000 tapi menghasilkan.
tapi nggak dari AdSense. Terus kemarin saya bikin percobaan. Nah, saya bikin percobaan, bikin konten Mobile Legend. Gak ada yang tahu, semua orang gak ada yang tahu, cuman saya yang tahu. Saya cuman bikin coba-coba. Gak ada sebulan, paling berapa ya? 20 harian di YouTube Short, langsung dapat 1000 subscriber, gampang sekali. Mobile Legend masih gampang. Yang penting caranya harus bagus. Masih gampang. 1000 itu sudah memenuhi syarat connect pertama di YouTube. Tapi saya nggak lanjut karena saya sudah lihat, oh ya masih gampang kok, bisa kok. Terbengkalai sekarang dan kita lanjut ya. Kenapa nggak dilanjut? Ya karena saya nggak suka bikin konten Mobile Legends buat apa. Saya nggak suka. Saya kalau pengen main aja udah. Nggak suka bikin kontennya, paling jualan sesuatu. Nah, untuk mendapatkan uang dari sosmed, kamu caranya bikin konten, terus kalau misal orang udah kenal, terus bisa jualan apa aja. Nggak punya barang, jualan jasa apa contohnya? Misal yang terkait apa yang jahit, kamu bisa cuma jualan desain tok, gambarmu tak boleh jual, bisa kok. Bisa kan? Bisa. Nggak semua orang bisa gambar. Yang nyervis, kamu jualan online kayak misal cara mengganti apa, atau misal cara misal sih paling bagus itu kalau yang tahu dunia bahasa pemrograman itu nanti kamu bisa masuk ke cyber security misal ya kayak jadi hacker, nah itu bagus banget, uangnya banyak. Kamu juga bisa sharing hal-hal seperti itu, bisa dijual, semuanya bisa dijual. Apa sih yang bisa dijual, saya tanya? Semuanya bisa dijual. Coba kamu perhatikan sekelilingmu, apa aja yang kamu lihat di sini itu bisa dijual. Misalmu keramik, tuku enggak? Kalau yang kamu lihat misal saya, loh, skill saya bisa dijual. Itu kalau orang seperti itu, kemampuannya yang dijual, bukan orangnya. Misal temanmu ya, kemampuannya bisa dijual, bukan orangnya. Semua yang kamu lihat mesti beli kabeh. Ono sing ora beli kaca tuku, kertas tuku, jas tuku, mic tuku, kabeh pokoknya sebetulnya gitu kabeh. Ya kan? Semua bisa dijual. Apa yang bisa dijual? Semuanya bisa. Bahkan udara itu dijual kok. Udara dijual kan? Hah? Enggak usah di shopping setenanan ini. Pernah lihat udara dijual nggak? Ke rumah sakit kalau kamu nggak tahu itu oksigen dijual. Sembuh hirup tiap hari gitu dijual, ya kan? Iya, semuanya bisa dijual. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan, Pak. Jangan malu bertanya. Saya biar Kak Anam sambil minum ya kan, keselin ngomong terus. Tadi sudah disampaikan ya, hal yang menarik luar biasa, peluang untuk kita sebagai generasi muda. Awal yang disampaikan Mas Anam bagi saya, kalau kalian masih stay, tidak mau melihat ke depan, contohnya hanya duduk, ngopi, dolanan game, maka kalian akan tersingkir oleh yang namanya AI. Mas Anam sudah bilang, dan Mas Anam itu pelaku. Artinya saya melihat Mas Anam itu, saya berkawan beliau itu lama ya. Tapi dia itu sudah satu langkah bahkan dua langkah ke depan dari orang-orang sebenarnya. Nanti bisa disampaikan, dilihat ya, nanti biar pada di follow Mas Anam, akunnya nanti di share ya. Baik, ini saatnya sesi tanya jawab biar suasananya cair. Tanya saja. Meskipun kalian nanti saya tidak suka di bidang ini Pak, tidak apa-apa saat ini. Nah, karena pikiran kalian mungkin masih ada di sini, sudah ada suplai uang santai. Tapi nanti 3 tahun ke depan atau yang sekarang kelas 12 juga tuh jadi kelas 12 semuanya juga. Yang kelas 12 itu jadi Mas Anam bilang betul ya. Kalau tanya itu yang seperti ini yang tegas, itu artinya apa? Kalian itu sudah membangun
kepercayaan diri seperti itu. Coba kelas 12 angkat tangan ya, semua saja ya, kelas 12. Ya, kelas 12. Sampai angkat tangan itu sudah proses untuk berkembang ya. Ya, terima kasih. Nah ini kalian yang sudah di depan pintu ya, mau untuk bekerja. Yuk, sekarang kita buka pertanyaan. Saya buka 2 pertanyaan dulu ya. 2 putra dan 2 putri. Takonane gak amo sing kira-kira kowe wae butuh. Jadi ora usah menyusun pertanyaan semuanya. Tapi sing gampang wae. Sing kira-kira kowe bisa tahu. Yuk, saya buka yang putri. Oke, terima kasih 1. Yang putra siapa? Oke. Mas Anam di sini aja Mas Anam. Biar sambil mikir. Jangan malu ya bertanya ya. Ternyata yang kesana saja. Oke, ini sudah sana ya. Sini deh, sini. Tanya berdiri ya Bapak. Kameranya diarahkan ke sini Mas. Bagaimana cara menghadapi hate comment saat menjadi konten kreator? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Langsung dijawab. Nanti dulu Kak, semat dulu Kak. Yang sekarang yang putra. Wedok wani takon umpamane jalanan sebagai dadi imam. Imam yo imam sholat, yo imam duit. Ini jalanan. Siapa yang laki-laki yang mau bertanya? Belas, gak ono. Tidak ada. Oke Mas, mungkin mereka masih calanan itu gue lah. Calanan itu ya bisa nisin, tapi selalu berkata-kata. Tidak berkata-kata. Siapa lagi? Tidak ada. Yang putra ada 12. Mumpung sampean neng-neng ketemu orang sudah pelaku ini. Ini pelaku, bukan hanya seorang motivator. Motivator kok itu gampang. Nanti ini pelaku. Bu Naila ada yang tanya, boleh Bu Naila? Ada tanya? Tidak ada. Oke Mas, langsung jadi Mas. Oke, untuk menghadapi hate comment ya, gampang sebenarnya untuk menghadapi hate comment itu. Kita cuekin aja. Lah, tapi kan sebel di komen jelek itu sebel. Sebenarnya gini, misalnya ada yang komen bilang hate comment saya bilang mata saya lebar. Faktanya mata saya lebar gak? Mau satu Indonesia bilang mata saya lebar, mata kamu lebar. Faktanya mata saya lebar gak? Ya udah, berarti kan mau satu Indonesia ngatain saya seperti itu, faktanya nggak seperti itu kan? Faktanya mata saya memang nggak lebar, mau gimana lagi? Atau misal kita bikin konten kita dinilai salah, seharusnya nggak gitu, gini gitu kan. Nah, kita lihat lagi, emang salah nggak? Kalau salah ya udah kita perbaiki. Untuk orang yang komen kita dengan cara yang membuat kita sebel, ya udah kita biarin aja. Pokoknya intinya ki nek diomong-omong gak apa-apa, orang kalong. Nah, gampangnya ngono. Kowe nek diomongno wong ning burinan, ya ora apa-apa, ora kelong, gampang kan? Misal saya diomongin orang di belakang ya, misal di belakang, atau misal dari kalian deh, misal ada yang alah ngomong tok ini. Nah, gitu misal. Itu kan contoh hate comment. Ya udah, dia ngomong seperti itu nggak buat saya terus jadi nggak buat saya terus jadi penghasilannya berkurang, kan nggak buat saya terus jadi pokoknya intinya tuh kita bahasa gampangnya untuk kalau kamu nyinyirin orang, diomongin orang nggak enak, rapopo orang kelong. Faktanya seperti apa? Ini misal kamu dikatain hal yang buruk, faktanya seperti apa? Contoh gampang ya tadi. Misal satu orang Indonesia bilang kalau saya itu contoh yang lebih ekstrim Misal ekstrim itu saya difitnah misalnya.
Ada yang fitnah satu Indonesia bilang saya itu ngajar bahasa Indonesianya, bahasa Thailandnya sesat. Misal satu Indonesia ngomong seperti itu, tapi kan faktanya nggak seperti itu. Walaupun banyak orang yang ngomong seperti itu, faktanya nggak seperti itu, ya udah nggak usah ditanggapi. Gitu. Gak apa-apa. Untuk yang laki-laki mau saya tambahkan mungkin ya sebelum nanti yang bertanya. Yang perempuan juga sih sebenarnya. Ini ada sedikit apa ya, peringatan untuk kalian semuanya, bukan cuma yang laki-laki. Jangan sampai nanti kalian kalau sudah dewasa itu terus ngomong ke teman kalian, kue enak kerjamu gini, kue enak iso ngene, ya kan? Loh, nek kue dibalesi koyo ngene, kue enak dhisik angger guyu-guyu. Aku dhisik ngasekan bluntungan bogae kerja batin tulang, kue biyen enak angger guyu-guyu. Saiki malah kowe muni aku enak. Ya kan? Jangan sampai kamu nanti kalau sudah dewasa bilang ke orang, kue enak kerjamu karek ngono. Loh, kamu apa nggak mikir dulu kamu juga enak-enakan karena leha-leha, guyu-guyu, ya kan? Orang peduli, diomongi wong tua orang peduli, diomongi guru orang peduli. Terus gede-gede, pas wis mulai kerja, kancamu kerja enak, terus kamu ngomong, kue enak kerjamu kayak karek ngono. Iku nek kowe ngomong rek aku tak syukurno tenan. Salahmu dhewe biar lapo. Itu peringatan ya, jangan sampai seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi Mas Anam ini banyak ya, saya dari adik-adik itu, saya bertemu dengan beberapa, tidak hanya adik-adik ya, beberapa orang dewasa itu. Ketika mau melakukan sesuatu itu dia membatasi dirinya. Contoh, konten kreator. Aku ora duwe tripod. Aku ora duwe HP sing apik. Aku ora duwe tempat yang proper. Ini kan. Artinya mereka itu untuk memulainya kadang sudah membatasi dirinya seperti itu. Nah, pertanyaan dari saya, kira-kira bagaimana saya starting untuk memulai jadi content creator dengan apa adanya. Kalau bisa kan, kalau ada lokasi nongkrong biasanya itu, kalau ada foto rumah itu yang biasanya berkreasi itu dulu Mas, bahwa disitulah jenengan berkreasi gitu. Kalau ada foto nih Mas. Nah, nanti biar dijawab tapi sambil ini bukti bahwa tempat yang sederhana tapi hasilnya luar biasa. Ya. Jadi kita tidak usah membatasi. Di tempat di mana saya, Mas Anam dan orang-orang lain itu sharing jago, tapi bisa menghasilkan produktivitas yang kira-kira nak kue delok iki ya ora nyangka nak iku gone kaya ngono. Nah, nanti sambil di Mas, tadi pertanyaannya seperti itu ya. Bagaimana memulai jadi seorang content creator dengan alat seadanya? Oke, untuk memulai konten kreator dengan alat seadanya. Oke ya. Bentar, saya hide dulu. Ini nanti nyampe mana-mana gambarnya. Sambil disiapkan ya, mohon perhatian. Ini pengumuman ya, ini di luar acara ini, bahwa sekali lagi saya jelaskan sebagai kesesuaian aturan penggunaan HP itu sesuai dengan SOP yang ada, bahwa setiap hari harus dimasukkan dalam kotak dan disimpan sana. Untuk penggunaannya pun harus pakai surat izin. Mohon maaf kalau sampai tersita selama 7 hari, berarti 1 minggu akan kami sita. Apa yang ketokno wong tua ya monggo, pokoknya aturan kita tegakkan seperti itu. Ini menjadi perhatian supaya nanti pada waktu
hari KBR biasa silahkan disimpan. Jangan sampai nanti kena terus nangis, mudah Pak ya, mudah bayi kan susah. Ini ya mau bisa disampaikan. Oke, ada pertanyaan tadi yang pertama. Selanjutnya ini pertanyaan itu dari siapa? Mas Agung, jadi Mas Agung. Oke, Mas Agung pertanyaannya nanti ya. Itu ya. Yang HPI mohon diperhatikan seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, aturan sudah jelas. Baju juga sama, silakan ditegakkan untuk memakai dasi dan sebagainya. Oke, setiap hari harus seperti itu. Mana ana dicekel nangis jangan sana. Ini tadi sudah disampaikan Mas Anam ya, yang punya akun TikTok. Ojo gitu tok gitu. Tapi buatlah itu bisa menghasilkan. Itu kemana ya? Halo? Kemana? Ya. Yang punya akun TikTok daripada dibuat jeduk-jeduk, buatlah branding ya, buatlah branding dirimu. Sendoni fashion ya buat branding di fashion, yang di outdoor ya TKJ ya silakan buat branding TKJ. Jadi silakan itu gunakan media sosial untuk itu ya. Selesai nggak ya? Oke, ini dia untuk gambar tempat saya record belum ada ya, karena saya nggak bawa harddisk, fotonya di harddisk. Intinya saya kalau membuat konten ya udah di rumah aja, di rumah itu yang ya tembok-tembok biasa, gambar lantai juga nggak keramik, biasa aja. Cuman yang perlu diperhatikan untuk mau bikin konten yang bagus itu adalah pencahayaannya. Kita harus pakai tambahan lighting. Mau kameramu sebagus apapun, kalau lightingnya nggak ada itu bakal jelek. Ya. Tapi kalau untuk menghasilkan gambar yang bagus, kameramu jelek, HPmu jelek, kameranya ada lightingnya yang proper, yang cukup, atau cahaya yang cukup, itu bisa lebih baik daripada HP yang baik gitu. Jadi untuk awal-awal apa yang perlu kita perhatikan kalau mau bikin konten tapi pakai muka ya, berani menampilkan muka sendiri, itu silakan investasikan atau silakan menyisihkan uang buat beli lampu lighting, buat beli lampu. Kalau berani menampilkan muka, nah kalau nggak berani menampilkan muka ya nggak apa-apa, kontennya aja yang di-share atau karyanya aja yang di-share. Nggak perlu semuanya menampilkan muka. Kalau misal ngomong aja nggak berani ngomong, pakai AI, gampang sekali pakai AI. Saya kasih contoh pakai AI ya. Ini adalah contoh pakai AI kalau kamu mau ngomong tapi takut ngomong. Oke, contoh. Saya adalah konten kreator misal kamu mau bikin konten, nggak berani menampilkan muka, nggak berani ngomong, takut dengar suaramu aneh, bukan? Kenapa kalau kita dengar suara sendiri kayak aneh? Ya memang sebenarnya suaramu kayak gitu, bukan aneh, itu memang suaramu kayak gitu. Nah, kalau malu ya udah, kita pakai AI aja, bener ya kira-kira? Yo, kedengeran. Bisa kan? Ini ada suaranya. Pakai HDMI yuk kak. Jadi suaranya masuk ke HDMI kan? Masuk ke HDMI. Ini ada suaranya enggak? Enggak ada. Bisa dilepas mereka. Lepas dulu ya. Nah,
Nah itu lepas dari suara yang keluar. Dimasukkan. Coba hening sejenak, kita dengarkan suara AI. Kayak AI enggak? Enggak kan? Misal ini tak buat ngeting cowok bisa. Saya mau coba ngerjain cowok ya. Intinya dari hal-hal seperti ini, kita itu AI itu bisa memudahkan kita lebih mudah lagi untuk bikin konten. Dulu kalau kita malu ngomong-ngomong seperti ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita dengar suara sendiri kan aneh ya kan? Kamu kalau misal VM ke temenmu, kamu dengerin lagi suaramu gimana? Aneh nggak? Padahal suaramu memang seperti itu, bukan aneh, memang seperti itu suaramu itu. Temenmu dengar suaramu juga biasa aja, tapi kenapa kalau kamu dengar suaramu sendiri kok aneh? Bukan aneh, memang suaranya seperti itu. Karena kenapa kok kita terdengar suara kita aneh? Karena kita seringnya mendengar suara kita dari dalam juga, ya kan? Telinga kita di sini, suara kita di sini, leher kita di sini, pita suara kita di sini. Seolah-olah suara kita nggak seperti itu, padahal orang lain yang mendengar suara kita ya seperti itu. Jadi jangan malu dengan suaranya sendiri, memang seperti itu suaranya. Oke, untuk alat yang penting kita punya HP, ya kan? Satu. Nah, untuk edit kita bisa pakai editing yang simple-simple dulu. Kalau misal nggak kuat buat edit yang berat-berat, ya udah jangan berat-berat dulu, yang gampang-gampang dulu. Kita pakai sesuai kemampuan dulu. Baru nanti lama-lama naik level. Oke, ada pertanyaan? Jadi oke. Setelah ini ya pertanyaan terakhir untuk dari Kak Agung. Ya Mas, saya mau tanya, ini kan kebetulan saya juga dari belajar menjadi content creator. Cuman beberapa kendala yang saya alami ini mungkin tentang konsisten, Mas. Konsisten. Jadi saya pernah nyoba itu di konten pendakian. Pendakian. Jadi lebih seneng daki gitu. Cuman di beberapa waktu tuh tiba-tiba kayak rasanya nggak konsisten lagi gitu, entah angkotnya atau inisiatifnya. Kira-kira ada alasan supaya bisa konsisten nggak Mas terkait konten ini? Makasih Mas. Oke, sebelumnya di bawah dulu mic-nya mungkin ya, saya mau tanya, untuk konten pendakian yang kamu bikin itu contohnya seperti apa? Lebih sering upload pemandangan Sinematiknya. Oke, sinematiknya, bukan sisi apa yang dialami pada saat pendakian, bukan ya? Oke, bisa saya coba. Oke, ini rata-rata memang untuk konten kreator baru biasanya kalau yang cowok, kalau yang cewek saya kurang paham ya, apa yang awal-awal untuk mengawali bikin konten itu saya kurang paham. Tapi biasanya yang cowok-cowok itu memang suka untuk mengawali bikin konten itu bikin konten sinematik. Bikin konten sinematik itu ya gimana? Tahu kan sinematik ya? Ada pemandangan bagus, di shoot sinematik, terus dibuat kolase video ini terus ke sini, pemandangan sinematiknya lah, ya kan? Awal-awal memang yang paling gampang itu, yang paling disukai orang-orang itu. Nah, lama-lama kok nggak konsisten, lama-lama kok bosen, lama-lama kok nggak bikin lagi. Nah, itu karena apa? Karena konten sinematik ya udah seperti itu toh. Harusnya konten sinematik itu bukan untuk utamanya, tapi untuk pelengkapnya. Contoh kamu konten pendakian.
konten pendakian berarti ceritakan pendakianmu itu ngapain, yang diceritakan keseruannya atau misal dramanya apa. Nah, dalam video sinematik itu biasanya kurang isi storytelling, kurang sisi cerita. Kalau nggak ada sisi cerita, ya udah yang menikmati kita saja, kita nonton, ya keren, ya udah gitu kok. Orang lihat juga sama, tapi ya udah selesai. Nah, tapi kalau misal pendakian, suka mendaki, kita ceritakan keseruannya mendaki. Misal ada temanmu yang ketinggalan, direkam pas ketinggalan piye. Misal ada yang pas mendaki gowo kopi lali gowo gula, wis diombe wae kopi pahit-pahite biyen neh. Nah, itu kan bisa untuk diceritakan. Ibaratnya tuh konten tuh gampang Cak. Kowe nek berlunga-lunga cerita karo kancamu. Nah, itu dibikin konten. Ibarat itu konten itu menceritakan ulang, tapi bukan sama temanmu yang lagi tongkrongan, tapi sama khalayak lebih luas. Nah, jadi bikin konten itu harus ada ceritanya. Kalau ada ceritanya bakal garing, bakal nggak ada yang ibaratnya kalau bikin konten itu setidaknya ada orang yang komen minimal ketawa. Nah, itu atau minimal lihat konten tak senyum-senyum. Nah, minimal ada yang komen. Jadi gampang ngomong ini. Kamu bikin konten, ibarat kamu cerita sama temenmu, ibarat kamu cerita sama temenmu yang ada di sampingmu, tapi dibikin konten. Nah, itu biasanya enggak terlalu bikin cepat bosan. Tapi untuk konsisten tetap susah. Konsisten itu hal yang paling susah. Apa musuhnya konsisten? Tahu nggak musuhnya konsisten terbesar itu apa? Musuhnya konsisten itu adalah ribet. Semakin ribet, semakin nggak konsisten. Contoh, kamu mau bikin video, ribet. Apa yang video nih? Lain masang kamera, lain masang apa tuh lighting, lain ini. Nah, semua yang ribet-ribet katangin loh. Gak usah pakai yang ribet-ribet. Karena semakin ribet kamu bikin konten, semakin nggak konsisten. Dibikin yang gampang aja. Kamu lihat paling ribet tuh syuting, ya udah syutingnya sebisanya, gampang banget kok, bagusin di editing, gitu. Karena konsisten itu memang paling susah. Kalau nggak ada tujuan, nggak ada konsisten, nggak ada cerita, nggak bisa konsisten, semakin ribet, semakin nggak konsisten. Itu gampang aja, yang gampang aja. Oke, apakah cukup? Cukup. Oke, kalau cukup, saya tambahin sedikit, mungkin ya, biar ada yang ini saya paham ya kalau namanya ngomong seperti ini di depan banyak orang itu pasti cuma beberapa orang yang yang tertarik, beberapa orang yang perhatian. Itu memang seperti itu. Nanti kalau kamu bikin konten juga seperti itu. Kalau kamu bikin konten, misalnya ini videomu ya, ada views segini, nanti paling yang nonton cuma sedetik, 2 detik, mungkin beberapa, separuh mungkin. Yang nonton sampai habis mungkin cuma 3 orang. Itu tidak masalah. Sama seperti saya ngomong di depan ini juga sama. Itu mindsetnya, biar kalian nggak ngedrop kalau bikin konten. Saya ngomong seperti ini, ya udah yang memperhatikan siapa saja itu, ya udah beberapa aja nggak apa-apa. Saya cuma butuh 1 orang yang memperhatikan di dalam ruangan ini. Kalau tidak ada, ya udah nggak apa-apa. Nah, untuk kalau misal ada semuanya memperhatikan, itu saya anggap bonus. Nah, kalau misal saya berpikir cai orang perhatikan, raksi ngomong saya. Sama bikin konten juga gitu. Cai orang sana dulu kalau kontenku nggak jadi bikin konten kamu. Kamu yang perlu diperhatikan, yang perhatikan saja. Nah, untuk yang perhatian saya tambahin lagi. Nanti kalian kalau misal sudah atau sekarang dimulai saja, dimulai untuk biar kalian lebih enak lagi untuk sisi pas kamu sudah dewasa, sudah dunia kerja, tolong bahasa Inggris itu jangan sampai nggak bisa. Bahasa Inggris itu kalau
Pokoknya paling utama itu bahasa Inggris harus bisa. Kamu mau jadi apapun harus butuh pendorong bahasa Inggris. Misal pekerjaan utamamu apa? Jahit, bahasa Inggrismu bisa, kamu bisa lebih bagus dalam menjual. Contoh paling gampang, kopi hitam di harga 4.000, tapi kalau harganya namanya diganti bahasa Inggris, black ice coffee itu bisa terjual 25.000 bahkan 80.000. Cuman gara-gara bahasa Inggris. Kamu menjual barang dengan bahasa Inggris bisa lebih untung. Nah, itu pertama ya, bahasa Inggris jangan sampai nggak bisa. Belajarlah bahasa Inggris. Kalau di kelas bahasa Inggrisnya nggak suka, belajar online, YouTube, TikTok terserah. Yang penting kamu harus bisa bahasa Inggris gimana pun caranya. Itu pertama. Yang kedua, belajar ngomong. Di Indonesia banyak sekali orang yang nggak berani ngomong, nggak bisa ngomong. Contoh tadi saya tanya, ada pertanyaan, adakah cuma beberapa orang yang berani ngomong, ya kan? Ngomong itu nggak doang. Kalau ada orang ngomong, ngomong doang, coba dia suruh ngomong di depan sini, berani, ya kan? Ngomong itu nggak doang, ngomong itu susah, ngomong itu perlu kemampuan. Jadi satu, belajar bahasa Inggris. Dua, belajar ngomong di depan umum. Kalau mau belajar caranya cari apa? Public speaking. Belajar bahasa Inggris, public speaking. Ketiga, saya tambahin lagi, belajar bahasa Inggris, public speaking, ditambah satu lagi, storytelling. Storytelling apa? Belajar bercerita. Gak semua orang bisa bercerita, gak semua orang bisa cerita dengan baik. Jadi sudah bisa bahasa Inggris, bisa ngomong, bisa bercerita. Nah, itu kalian sudah 3 langkah di depan dari teman-teman kalian. Tak tambah baru satu lagi biar makin mantap. Belajar negosiasi. Negosiasi itu hal yang sangat susah. Menawar itu susah. Negosiasi itu susah. Jadi kalau kamu punya keempat skill ini, saya jamin kalian nanti mau kerja apapun di bidang apapun, kalian lebih dipilih atau lebih punya nilai daripada yang lain. Dicatat aja kalau biar gak lupa. 1, bahasa Inggris. 2, public speaking, belajar ngomong. 3, storytelling, belajar cerita. 4, belajar bernegosiasi. Itu aja mungkin untuk hari ini dari saya. Selebihnya bisa ditambahin kalian sendiri. Kalau ada kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri kali doanya. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Mas Anam Irfani. Satu catatan penting bagi saya pribadi sebagai seorang pendidik dan tentunya sebagai orang yang saat ini bekerja untuk orang berarti setidaknya anak-anak saya. Kita memang tidak bisa meminta atensi kepada sekian orang. Mas Anam betul. Sekian orang yang melihat ini tidak selamanya akan tertarik dengan apa yang disampaikan Mas Anam. Bisa jadi satu orang yang tertarik itulah nanti yang akan menjadi orang sukses. Karena jalan seperti yang dilihat Mas Anam itu memang jalan yang tidak mudah, tapi hasilnya luar biasa. Jadi ya untuk hari ini sebuah seri yang luar biasa. Nanti bisa di follow akunnya Mas Anam, TikToknya Mas apa? Anam Irfani ya. Anam Irfani di TikToknya. Yang pengen lihat bahasa Thailandnya seperti apa, yang mau ikut join kelasnya silakan Mas Anam Irfani. IG sama ya? Saya lebih aktif di Instagram sekarang daripada TikTok ya. TikTok walaupun followersnya banyak tapi kurang rate-nya kurang kan ya, kurang bagus. Oke, nanti sama ya Anam Irfani ya? Anam Irfani, semuanya Anam Irfani. Mau TikTok, Instagram, YouTube, semuanya Anam Irfani. Nanti bisa di follow, dilihat. Artinya proses yang dihasilkan oleh Mas Anam Irfani bisa dilihat di situ. Cukup ya untuk hari ini. Ada momen apa berilah untuk setelah itu gimana? Kalau pulang saya suruh berdoa di sini. Kasih pengumuman aja dulu.
enak sekali kalau yang dia langsung pulang. Ini nunggu yang punya kuasa ini. Saya hanya sebagai moderator, sebagai pembawa acara pada kegiatan pagi hari ini. Praktek. Oke mas, praktek bahasa Thailand mas. Bisa kayak gimana? Praktek apa? Oke, konten mungkin ya. Ya, gak apa-apa. Ini beda ya, sebenarnya beda. Sesi pelatihan dengan seminar itu beda. Kalau seminar itu penyampaian, kuna ono pelatihan nih, udah mas anak difasilitasi oleh sekolah itu saya setuju. Tapi biar tambah menarik, cocok kayaknya kalau kita lihat hasil karya saja ini. Ya, seperti itu. Jadi kok yo sanggup tambah lagi lah kemarin. Kalau masalah ini ya bisa dilihat ini. Ya. Tidak apa-apa, kita lihat ini. Iya. Ini kontennya nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya nanti dilepas dulu. Lihat aja gambarnya dulu. Nah, untuk membuat konten yang seperti ini, langkah-langkah yang saya lakukan, contoh apa? Apa ya? Nggak bisa. Ada ini kok. Nah, ini contoh seperti ini. Kalau mau bikin konten seperti ini, saya pertama saya pikirkan idenya. Mau saya bikin ide yang seperti apa? Contoh gimana caranya nawar harga di Thailand. Terus kata-katanya dalam bahasa Thailand. Terus maksudnya apa ini? Cara nanya harga yang paling gampang, persen key. Nah, kebanyakan biasanya saya catat dulu, mikir dulu mau bikin konten apa dalam 1 minggu misalnya. Jadi dalam satu minggu misal saya mau membahas kata pergi di mana, berapa bag, bisa, harga, mau, pengen, ada, nah dan lain-lain kayak toilet, imut, apa, nah itu semuanya saya tulis dulu, ya kan? Terus saya cari tahu bahasanya, artinya, cara nulisnya gimana. Terus setelah punya 10 atau 7 list misalnya, dibuat dulu teksnya, ditulis dulu, diketik. Misal tadi kan gimana caranya nanya harga, gimana caranya nawar harga dalam bahasa Thailand. Nah itu diketik di Microsoft Word atau di note HP. Gimana caranya, apa namanya tadi, gimana cara nawar harga dalam bahasa Thai. Nah penjelasan apa itu ditulis dulu, ditulis semua. Terus tak baca lagi, cocok nggak, kurang pas, ganti edit lagi, kurang pas, edit lagi. Udah selesai, tulisannya udah jadi, baru proses merekam, ya kan? Kertasnya tempel kene, kamera saya ngomong. Sekali take biasanya salah-salah, ya kan? Biasanya belibet ngomong kan, gimana cara nawar, salah, kayak ulang lagi, gimana cara nawar harga dalam bahasa Thailand. Nah, biasanya pas salah-salah gitu ya udah kita ulang-ulang aja, kita cari yang betul, dikat-kat yang salah buang, dijadikan. Nah setelah udah jadi proses edit ditambahi tulisan, ditambahi teks dan lain-lain, terus di WI apa namanya, dikasih suara-suara. Nah yang kemarin setelah lebaran malah saya itu punya ide konten menarik. Ya ini ada ide konten menarik. Ngaji bahasa Thailand. Bahasa Thailand tapi ngaji. Ya coba. Iya coba. Nah, kalau dalam bahasa Arab kamu bisa baca ini gimana? Harus bisa huruf hijaiyahnya kan? Nah, terus kalau dalam bahasa Thailand juga gitu. Ada hurufnya, ada harokatnya. Nah, 29 kalau hijaiyah kan cuma, kalau huruf A, B, C, alif, ba, ta, sa, jim kan cuma 29. Bahasa Thailand itu huruf konsonannya ada 44.
huruf vokalnya ada 32, harokatnya tok itu 32. Nah, saya jelaskan lagi dengan komparasi atau dengan perbandingan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Ini menarik sekali nantinya. Dalam rangka apa saya buat ini? Dalam rangka jualan buku. Ini di akhir ada jualan buku, ya kan? Nah, dalam rangka apa? Jualan buku. Ini bukunya. Oh, ini buku saya yang saya jual. Ya, saya jualnya di online, di apa ya, di Shopee, di Instagram. Di Instagram paling ke arahnya ke Shopee atau TikTok. Ya ada lah. Nah, ini buku-buku bahasa Thailand. Jadi saya bikin konten bahasa Thailand tujuannya apa? Jualan buku. Itu deh. Oke kan, makasih kan. Sing jadi orang. Oke, satu lagi. Mas Anang itu seorang pengarang buku, sudah punya buku. Belum rabi wis di buku. Ini perlu dicinta loh, ditiru. Cuma kowe lulus kuliah, minimal yang Mas Anang ya. Cara itu caranya ijen kom kowe hebat, pendidikannya jujur ya. Punya buku loh, Jak. Dijual, ini dijual. Yang mau ke Thailand silakan menghubungi Mas Anang. Promosi 30% aja. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya pribadi Pak Juri. Semoga ini bahasa pengantar untuk kalian lebih semangat untuk belajar. Saya di follow akunnya Anang Irfani Lufe ya. Nanti di follow, dilihat aja. Yang mau belajar DM aja. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pulang. Pengumumannya langsung Bu Naila ya. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Bu Naila.